Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rovitasari, mahasiswa Agribisnis semester 4, kelas Agribisnis 4A, dengan NPM 22001032012. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem rekrutmen PNS pada aplikasi komputer Assisted Test oleh Badan Kepegawaian Negara. Oke, baik, yang pertama yaitu proses rekrutmen CPNS. Yang pertama yaitu pendaftaran, di mana pendaftaran ini dilakukan secara online. Untuk step yang pertama yaitu mengakses website, step yang kedua itu mengisi data diri, step yang ketiga yaitu memperoleh nomor registrasi, terus yang step keempat yaitu verifikasi dokumen. Kemudian untuk ujian seleksinya yaitu Badan Kepegawaian Negara itu membangun sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi secara komputerisasi yang disebut Computer Assisted Test atau CAT. Nah, CAT itu merupakan metode seleksi dengan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar. Soal yang dikerjakan oleh CPNS atau calon pegawai negeri sipil itu berjumlah 100 soal dalam kurun waktu 90 menit yang dibagi dalam 3 subtes, di mana subtes tersebut ada tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Selanjutnya yaitu kelebihan dari CAT. Yang pertama yaitu adil, di mana sistem ini tuh bersifat adil yang artinya dapat diikuti oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS. Kemudian prosesnya itu cepat, yaitu rekrutmen itu memanfaatkan teknologi komputer, maka tidak perlu lagi adanya pembagian dan pengumpulan lembar jawaban sehingga tes dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, nilai tes CPNS dengan cepat muncul di hari yang sama setelah tes. Kemudian yang ketiga yaitu objek, karena penilaian menggunakan sistem komputer, maka kemungkinan penilaian secara subjektif dapat diminimalisir. Dengan begitu setiap peserta ujian mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian akuntabel, di mana data yang terekam dalam kegiatan ujian seleksi dapat dipertanggungjawabkan karena ujian menggunakan teknologi komputer sehingga meminimalisir kekeliruan data. Kemudian ramah lingkungan. Sistem CAT ini menggunakan alat komputer sehingga tidak ada limbah yang akan dibuang. Kemudian transparan, di mana skor hasil tes itu secara transparan dapat dilihat oleh CPNS setelah mengerjakan semua soalnya. Oleh karena itu, calon pegawai negeri sipil dapat mengetahui skor tesnya secara langsung. Kekurangan dari CAT atau Computer Assisted Test ini, yaitu yang pertama lambatnya pengumuman hasil seleksi. Nah, di mana pengumuman lolos tidaknya itu menjadi PNS tidak dapat langsung diketahui di hari yang sama pada waktu ujian. Nah, pengumuman tersebut harus menunggu beberapa minggu bahkan hitungan bulan, sehingga menimbulkan kecurigaan peserta terhadap panitia karena memanipulasi hasil skor yang didapatkan. Yang kedua yaitu bergantung pada koneksi internet. Sistem CAT itu menggunakan alat komputer yang mana harus menyambung dengan koneksi internet. Nah, apabila koneksi internet lemah atau bahkan terputus, maka akan sangat mempengaruhi kegiatan ujian seleksi. Dan yang ketiga yaitu minimnya penguasaan ilmu komputer. Nah, minimnya penguasaan ilmu komputer itu sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan rekrutmen PNS karena peserta CPNS itu kebingungan dalam mengoperasikan komputer untuk mengikuti step yang ada. Dan untuk solusi mengatasi kekurangan, yaitu yang pertama dalam lambatnya pengumuman hasil seleksi, maka perlu dilakukan peningkatan sistem sehingga dapat langsung muncul keputusan mengenai lolos atau tidaknya CPNS dan dapat meminimalisir kecurigaan peserta terhadap manipulasi data oleh panitia. Kemudian pada bergantung
pada koneksi internet itu kegiatan pelaksanaan tes CPNS sebaiknya dilakukan secara terpusat di wilayah yang memiliki koneksi internet yang bagus. Selain itu dapat menggunakan diesel untuk meminimalisir terjadi pemadaman listrik sehingga tes masih dapat berlangsung. Kemudian untuk minimnya penguasaan ilmu komputer maka dapat diatasi jika pihak panitia itu melakukan pengarahan singkat terkait dengan pengoperasian komputer yang benar sesuai dengan kebutuhan ujian seleksi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.